Halo, Sobat Ada Bercerita. Di sini, kami hadirkan cerita-cerita penuh makna, yang bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata. Untuk kamu yang baru menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa lebih baik. Karena setiap orang punya kisah, dan setiap kisah menyimpan pelajaran berharga. Sebelum menonton, tulis dulu di kolom komentar. Kamu lagi nonton dari daerah mana? Siapa tahu, banyak cerita dan teman dari kampung halamanmu juga. Alia duduk di sudut ruang tamu besar itu, menggenggam ujung gaunnya dengan tangan bergetar. Gaun putih sederhana yang ia kenakan terasa bagai belenggu, mengikatnya dalam keputusan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari ini seharusnya menjadi hari terindah dalam hidup seorang wanita, tapi bagi Alia, ini adalah hari ketika kebebasannya direnggut. Di hadapannya berdiri seorang pria dengan setelan jas hitam rapi, wajah tampan namun dingin bagai patung es. Rafka Mahendra, pewaris tunggal keluarga Mahendra, salah satu pengusaha tersukses di negeri ini. Bagi banyak wanita, ia adalah definisi sempurna seorang calon suami. Tapi tidak bagi Alia. Kita akan menandatangani kontrak ini setelah ijab kabul, kata Rafka, menyerahkan selembar kertas dengan tulisan tegas di atasnya. Pernikahan ini berlangsung hanya 1 tahun. Tidak ada hubungan fisik. Tidak ada campur tangan dalam kehidupan pribadi masing-masing. Alia menelan ludah. Suaranya nyaris tidak terdengar saat ia bertanya, "Lalu apa yang kau dapat dari semua ini?" Rafka tersenyum tipis, senyum tanpa kehangatan. Citra bersih. Proyek properti terbesar keluargaku membutuhkan reputasi yang stabil. Skandal kecil tentangku dengan seorang model harus dihapus dengan citra pria berkeluarga yang bertanggung jawab. Alia menunduk. Ia tahu alasannya sendiri jauh lebih menyakitkan. Ayahnya, Pak Yusuf, terlilit utang besar setelah bisnisnya bangkrut. Keluarga Mahendra menawarkan bantuan, dengan syarat Alia menjadi pengantin pura-pura untuk putra mereka. Kalau begitu, bisik Alia, menguatkan dirinya, kita mulai saja. Acara pernikahan berlangsung singkat. Hanya dihadiri keluarga inti dan beberapa kolega dekat. Tidak ada tawa, tidak ada air mata haru, hanya formalitas kaku yang seakan menyayat udara. Ketika penghulu mengucapkan doa, Alia merasa seluruh tubuhnya membeku. Saat cincin melingkar di jari manisnya, Alia memandang Rafka sekilas. Tatapan pria itu kosong, seolah menikahi dirinya adalah transaksi bisnis semata. Malam itu, mereka tiba di apartemen mewah Rafka, unit penthouse dengan pemandangan kota yang gemerlap. Begitu pintu tertutup, Rafka langsung berbicara tanpa basa-basi. "Ini kamarmu." Ia menunjuk ke sebuah pintu di ujung lorong. Alia mengangguk kaku. "Aku tidak suka keributan. Jangan ikut campur urusanku. Aku pun tidak akan mengganggu hidupmu. Kita jalani ini 1 tahun. Lalu masing-masing bebas." Nada Rafka tajam, hampir seperti peringatan. "Aku mengerti," jawab Alia pendek. Dalam diam, Alia melangkah ke kamarnya. Ruangan itu luas, lengkap dengan balkon pribadi. Tapi semua itu tak mampu mengusir rasa hampa di dadanya. Ia berbaring di atas ranjang besar, menatap langit-langit sambil menahan air mata. Bagaimana mungkin hidupnya berubah secepat ini? Baru beberapa bulan lalu ia masih mengajar anak-anak di desa kecilnya, bercita-cita membuka taman baca. Kini, ia terjebak dalam pernikahan palsu dengan pria yang bahkan tak mau menatap matanya. Hari-hari berikutnya berlalu dalam rutinitas dingin. Rafka jarang berada di rumah. Jikapun ada, ia lebih banyak menghabiskan waktu di ruang kerjanya. Alia menghabiskan hari-harinya membaca, merawat beberapa tanaman kecil yang ia bawa dari rumah, dan menghindari interaksi sebisa mungkin. Suatu sore, saat Alia sedang menyiram tanaman di balkon, suara gaduh dari ruang tamu membuatnya menoleh. "Apa maksudmu membatalkan kontrak ini?" Suara wanita lantang, penuh kemarahan. Alia mengintip dari balik pintu balkon.
Seorang wanita berambut panjang dengan gaun merah marun berdiri di ruang tamu. Wajahnya merah pada menahan amarah. Rafka berdiri di hadapannya. Ekspresi tetap dingin. Aku sudah bilang, Karin, aku tidak butuhmu lagi. Wanita itu mendekat, meraih kerah jas Rafka. Ini semua karena perempuan itu, ya? Ini keputusanku. Jangan muncul lagi di hadapanku. Rafka melepaskan tangan Karin dengan kasar. Dengan mata berkaca-kaca, Karin akhirnya pergi, membanting pintu di belakangnya. Alia mundur perlahan, hatinya berdebar. Ada sesuatu yang disembunyikan Rafka. Sesuatu yang lebih dari sekadar memperbaiki citra bisnis. Malam itu, saat Alia keluar untuk mengambil minum, ia melihat Rafka duduk sendirian di balkon, segelas anggur di tangannya, menatap kosong ke arah lampu-lampu kota. Untuk sesaat, Alia melihat sosok yang berbeda. Bukan pria sombong dan dingin yang dikenalnya, melainkan seseorang yang menyimpan luka dalam diam. Apa yang kau lihat? Suara Rafka memecah keheningan. Alia tersentak. Maaf, aku tidak bermaksud menguping. Rafka menghela napas panjang. Besok aku keluar kota. Urusan bisnis. Alia mengangguk, hendak berbalik ke kamarnya. Dan Alia, tambah Rafka tanpa menoleh. Jangan pernah mencoba mencari tahu lebih banyak tentangku. Alia menelan ludah. Ada misteri besar di balik pria ini. Dan perlahan, tanpa ia sadari, hatinya mulai dipenuhi rasa ingin tahu. Pernikahan palsu ini, pikir Alia, mungkin akan jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. 3 hari setelah Rafka pergi keluar kota, apartemen itu terasa lebih hidup, meski hanya oleh kehadiran Alia sendiri. Ia mulai terbiasa dengan keheningan, mengisi waktunya dengan membaca, menulis jurnal, dan sesekali memasak makanan sederhana untuk dirinya sendiri. Namun ketenangan itu hancur saat Rafka pulang. Malam itu, pintu utama dibuka keras. Disusul langkah berat masuk ke dalam. Alia, yang sedang di dapur, menoleh kaget. Rafka, dengan wajah kusut dan jas setengah terlepas, berjalan masuk. Tanpa menyapa, ia melemparkan koper ke sofa dan langsung menuju dapur, tempat Alia berdiri kiku. Kau masak apa? Tanyanya ketus. Hidungnya mengernyit mencium aroma masakan. Hanya sup ayam, jawab Alia pelan. Aku tidak makan makanan seperti itu. Buang saja, ucapnya dingin, lalu berlalu ke kamarnya. Alia menatap panci sup itu. Hatinya terasa teriris. Ia bukan wanita manja yang mudah menangis. Tapi perlakuan Rafka terlalu menyakitkan. Bukankah sedikit ucapan terima kasih tidak akan merugikan? Namun Alia mengingat perjanjiannya sendiri. Tidak mengharapkan apapun dari pria itu. Malam itu ia makan sup ayam sendirian, sambil menahan air mata. Keesokan harinya, suasana menjadi lebih buruk. Rafka memanggil beberapa koleganya ke apartemen untuk rapat bisnis. Ia tidak memperingatkan Alia terlebih dahulu. Saat bel pintu berbunyi, Alia yang membukakan pintu, berhadapan dengan 3 pria bersetelan jas mahal, menatapnya dengan tatapan bertanya-tanya. Ini rumah Rafka Mahendra. Tanya salah satu dari mereka. Iya, saya istrinya. Jawab Alia ragu. Ada keheningan sesaat. Lalu salah satu pria itu menatapnya dari atas ke bawah, seolah menilai. Ketika mereka akhirnya masuk dan melihat Rafka, salah satu dari mereka, Pak Rino, berseru. Wah, Rafka, cepat sekali. Belum sebulan menikah, sudah berubah total. Ya? Semua tertawa kecil. Kecuali Alia, yang merasa pipinya memanas. Rafka hanya mendengus dingin. Dia hanya dekorasi rumah saja. Jangan pikir aneh-aneh. Alia membeku di tempat. Ucapan itu, kasar dan merendahkan, membuat hatinya berdenyut sakit. Ia mundur perlahan, kembali ke kamarnya tanpa sepatah kata pun. Di balik pintu, ia mengatupkan mulutnya erat-erat agar isaknya tidak terdengar.
Hari-hari selanjutnya menjadi ujian kesabaran bagi Alia. Rafka benar-benar memperlakukannya seolah ia tidak ada. Di meja makan, mereka duduk dalam diam. Di ruang tamu, mereka seperti dua orang asing yang berbagi tempat tanpa saling menyapa. Suatu malam, Alia mendengar suara keras dari ruang kerja Rafka. Rasa khawatir mengalahkan rasa gengsinya. Ia berjalan pelan ke arah pintu yang terbuka sedikit. Di dalam, Rafka membanting dokumen ke meja. Wajahnya merah padam. Bangsat, proyek itu gagal karena pengkhianat kecil-kecilan seperti mereka. Desisnya hampir tidak terdengar. Alia mengetuk pelan pintu. Rafka? Kau baik-baik saja? Pria itu menoleh tajam. Keluar. Ini bukan urusanmu. Alia terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dan menutup pintu perlahan. Tapi sejak malam itu, hatinya mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan bisnis Rafka? Dan mengapa, di balik sikap dinginnya, Alia melihat sekelibat luka yang dalam? Beberapa hari kemudian, datang surat dari kampung halaman Alia. Ibunya mengabarkan bahwa Pak Yusuf jatuh sakit. Stres karena utang yang menumpuk, ditambah rasa bersalah karena menjual putrinya ke keluarga kaya. Alia meminta izin kepada Rafka untuk pulang beberapa hari. Tapi Rafka hanya mengangkat bahu. Lakukan sesukamu, katanya tanpa menoleh dari layar laptop. Dengan berat hati, Alia meninggalkan apartemen. Namun rasa khawatirnya membuncah sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah, ia mendapati ayahnya terbaring lemah di ranjang. Matanya berkaca-kaca saat melihat Alia. Maafkan ayah. Ayah terlalu lemah. Bisik Pak Yusuf dengan suara serak. Alia menggenggam tangan ayahnya erat-erat. Tidak, Yah. Aku baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Namun di sudut pikirannya, ia tahu itu kebohongan. Ia tidak baik-baik saja. Pernikahan ini, hidup ini, semua terasa seperti jebakan tak berujung. Dalam perjalanan kembali ke apartemen, Alia menatap langit malam dari jendela mobil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada cinta, tidak ada tempat bersandar. Tapi justru di saat-saat seperti itu, tumbuh tekad baru dalam dirinya. Jika hidup memaksanya bertahan dalam situasi ini, maka ia akan bertahan dengan caranya sendiri. Ia tidak akan membiarkan Rafka, atau siapapun, menginjak harga dirinya. Saat mobil berhenti di lobi apartemen, Alia menarik napas panjang. Mungkin, pikirnya, ia tidak bisa mengubah kenyataan bahwa pernikahan ini palsu. Tapi ia bisa mengubah caranya berdiri di dalamnya. Dengan kepala tegak. Dan mungkin, hanya mungkin, suatu hari nanti, dunia Rafka Mahendra akan goyah karena kehadirannya. Retaknya kebohongan. Kepulangan Alia ke apartemen malam itu disambut dengan keheningan yang tidak biasa. Lampu ruang tamu hanya dinyalakan setengah. Dan suara gemuruh hujan di luar membuat suasana terasa semakin mencekam. Alia baru saja meletakkan kopernya saat melihat sebuah amplop besar tergeletak di atas meja ruang tamu. Amplop itu polos, hanya ada satu kata di sudutnya dengan tinta hitam. Untuk Alia. Dengan hati-hati, Alia membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen, laporan keuangan, kontrak bisnis, dan sebuah foto lama. Saat matanya jatuh ke foto itu, seluruh tubuhnya membeku. Foto itu memperlihatkan ayahnya, Pak Yusuf, sedang bersalaman dengan seorang pria parubaya. Pria itu adalah ayah Rafka, Arman Mahendra. Di belakang mereka, tergantung spanduk bertuliskan, Peresmian Kerjasama PT Mahendra CV Yusuf Makmur. Alia menggigit bibirnya. Ia ingat kisah itu. Bertahun-tahun lalu, ayahnya pernah bermitra dengan perusahaan besar. Awalnya segalanya berjalan baik, sampai tiba-tiba usaha ayahnya hancur, menyisakan utang yang menenggelamkan keluarga mereka dalam kemiskinan. Dan kini, laporan keuangan yang ada di tangannya menunjukkan sesuatu yang mengerikan.
Arman Mahendra menarik seluruh modal secara sepihak, membuat perusahaan ayahnya kolaps tanpa peringatan. Dengan tangan gemetar, Alia membolak-balik dokumen lain. Semuanya menunjukkan satu hal, keluarga Mahendra telah menghancurkan keluarganya sendiri. Siapa yang memberimu itu? Suara dingin memecah lamunannya. Alia mendongak. Rafka berdiri di ambang pintu. Wajahnya gelap, rahangnya mengeras. Ini benar? Suara Alia bergetar, hampir tidak percaya. Rafka melangkah mendekat perlahan. Jawab aku. Alia, siapa yang memberimu itu? Ulangnya, nadanya penuh ancaman. Alia mundur satu langkah. Kau tahu semua ini dari awal, bisiknya. Rafka menghela napas berat, sejenak menunduk, seolah mencari kata-kata. Ya, katanya akhirnya. Satu kata itu seperti palu menghantam dada Alia. Kenapa? Kenapa kau diam saja? Kenapa kau membiarkan aku menikahimu? Padahal keluargamu yang menghancurkan hidup ayahku. Air mata mulai menggenang di mata Alia, meski ia berusaha keras menahannya. Karena aku tidak punya pilihan. Rafka membalas, suaranya keras, penuh kemarahan dan frustrasi. Ayahku, dia menyuruhku. Ini semua demi menyelamatkan perusahaan. Demi reputasi keluarga. Aku tidak bisa menolak. Jadi aku ini apa? Tumbal. Alia berteriak. Suaranya pecah. Rafka menutup mata. Menghela napas berat. Awalnya, ya. Tapi sekarang. Ia menggantung kata-katanya. Sekarang apa? Desak Alia. Sekarang aku menyesal, bisik Rafka. Begitu lirih hingga hampir tak terdengar. Alia memandangnya lama. Mencoba mencari kebenaran dalam tatapan mata pria itu. Tapi luka di hatinya terlalu dalam untuk diobati dengan satu kata penyesalan. Tanpa sepatah kata pun lagi, Alia berlari ke kamarnya dan mengunci pintu. Ia membiarkan air mata jatuh, membasahi bantal. Di dalam hatinya, badai berkecamuk. Ia mencintai ayahnya. Ia mulai menumbuhkan benih perasaan pada Rafka. Tapi bagaimana bisa cinta tumbuh di atas pengkhianatan? Beberapa hari berlalu. Alia dan Rafka hidup seperti bayangan di bawah satu atap. Tidak ada lagi sapa. Tidak ada lagi sekilas pandang. Hingga suatu malam, saat Alia duduk termenung di balkon, ia mendengar suara langkah mendekat. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu itu Rafka. Aku tidak akan membela ayahku. Suara Rafka serak di tengah malam. Apa yang dia lakukan pada keluargamu, itu salah. Aku tahu itu. Alia diam saja, menatap langit malam yang mendung. Tapi aku ingin memperbaikinya, lanjut Rafka. Bukan karena kontrak. Bukan karena paksaan. Tapi karena aku ingin menebus semua yang telah kau alami. Alia menahan napas. Berilah aku kesempatan, bisik Rafka. Suaranya patah. Bukan sebagai pewaris Mahendra, tapi sebagai Rafka. Sebagai pria yang... Ia terhenti, seolah kata-kata terlalu berat untuk dilanjutkan. Alia menutup matanya. Hatinya tercabik di antara kemarahan dan kerinduan yang aneh. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya pelan namun tegas. Kesempatan bukanlah sesuatu yang bisa kau minta. Itu sesuatu yang harus kau perjuangkan. Rafka tidak menjawab. Tapi dalam diam, Alia tahu, pertempuran di antara mereka baru saja dimulai. Bukan lagi tentang kontrak. Bukan lagi tentang kebohongan. Tapi tentang hati yang retak, yang mungkin saja, bisa diperbaiki. Sejak malam itu, sesuatu perlahan berubah di antara Alia dan Rafka. Tidak ada kata maaf yang diucapkan berulang-ulang, tidak ada janji-janji manis, tapi perubahan itu terasa, dalam caranya berbicara lebih lembut, dalam tatapan yang lebih lama, dalam kehadirannya yang kini terasa lebih nyata. Pagi-pagi buta, Alia terbangun oleh aroma harum kopi dari dapur. Saat ia mengintip,
Ia melihat pemandangan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Rafka, masih mengenakan kaos dan celana training, sibuk membuat sarapan sederhana. "Kau bangun," katanya tanpa menoleh. Alia mengangguk kaku. "Kau masak?" "Kalau mau menyebut memanggang roti dan menghangatkan kopi sebagai masak," sahut Rafka dengan senyum miring. Alia tersenyum kecil tanpa sadar. Senyum pertama yang muncul di wajahnya sejak sekian lama. Mereka sarapan dalam diam, tapi bukan diam yang kaku seperti biasanya. Ada kehangatan yang baru, ada pengakuan tanpa kata-kata, bahwa mereka sedang berusaha. Hari-hari selanjutnya, kebekuan di antara mereka perlahan mencair. Kadang Rafka pulang lebih awal dari kantor dan mengajak Alia menonton film bersama di ruang tamu. Kadang Alia menemukan sekotak kecil kue kesukaannya di dapur dengan catatan kecil. "Untukmu." Kadang, tanpa sadar, tangan mereka bersentuhan saat mengambil sesuatu, dan tidak segera ditarik. Dan di sela semua itu, tanpa mereka sadari, benih cinta mulai tumbuh. Malam itu, di balkon tempat Alia biasa merenung, Rafka berdiri di sampingnya, memandang bintang-bintang yang redup di balik kabut kota. "Aku pernah berpikir hidupku sudah lengkap dengan kekuasaan dan uang," gumam Rafka. "Tapi setelah bertemu denganmu, aku sadar betapa kosongnya semua itu." Alia menoleh, menatap sisi wajah Rafka yang diterangi cahaya lembut. "Aku bukan orang baik, Alia," lanjut Rafka, suaranya nyaris berbisik. "Tapi aku ingin belajar, kalau kau mau membiarkanku." Alia menahan napas. Ada sesuatu yang hangat mengalir di dadanya. Sesuatu yang menakutkan sekaligus membahagiakan. Sebelum ia bisa menjawab, suara dering interkom apartemen memotong momen itu. Rafka bergegas menuju interkom dan menekan tombol jawab. "Tuan Mahendra, ada tamu bernama Karin." Suara satpam berbunyi. Alia menegang. Rafka memandang Alia sejenak, lalu berkata ke interkom, "Kirim dia ke atas." Beberapa menit kemudian, pintu apartemen diketuk keras. Rafka membukanya. Karin, mantan tunangan Rafka, berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun hitam ketat dan sepatu hak tinggi. Wajahnya sempurna dalam make-up mahal, tapi matanya menyala penuh kemarahan. "Jadi ini hidupmu sekarang? Dengan dia?" Karin melirik sinis ke arah Alia yang berdiri kaku di ruang tamu. Rafka menghela napas. "Karin, pulanglah. Tidak ada yang perlu dibicarakan." "Belum selesai, Rafka," bentak Karin. "Aku tidak akan membiarkan kau mempermalukan aku seperti ini. Kita seharusnya menikah. Kita sudah direncanakan sejak kecil." Alia menunduk. Hatinya bergemuruh. "Itu masa lalu," kata Rafka tegas. "Aku sudah memilih jalanku." "Dia hanya pura-pura," seru Karin sambil menunjuk Alia. "Semua orang tahu pernikahan ini palsu. Kau pikir reputasimu aman? Tunggu sampai aku membuka mulut." Kata-kata itu menampar keras. Alia merasakan dunia berputar. Karin menoleh tajam ke arah Alia. "Dan kau," suaranya penuh racun, "jangan pikir kau bisa bertahan lama. Kau hanya alat. Setelah ini selesai, dia akan membuangmu seperti sampah." Alia mengepalkan tangannya, berusaha menahan gemuruh di dada. Namun sebelum ia bisa berkata apapun, Rafka menariknya ke sisi tubuhnya, memeluknya erat. "Alia bukan alat," katanya pelan tapi tegas. "Dia istriku. Dan dia satu-satunya yang kupilih. Bukan karena kontrak. Bukan karena paksaan. Tapi karena aku mencintainya." Kata-kata itu menghantam Alia lebih keras daripada teriakan Karin. Untuk pertama kalinya, Rafka mengucapkan kata itu, cinta, di depan orang lain, di hadapan dunia. Karin memandang keduanya dengan mata berkaca-kaca, kemudian tanpa sepatah kata pun, berbalik dan pergi, membanting pintu di belakangnya. Begitu pintu tertutup, Alia mendorong dada Rafka, menatapnya dengan mata berair.
Kenapa kau mengatakan itu? Suaranya bergetar. Rafka memegang kedua bahunya dengan lembut. Karena itu kebenarannya. Aku mencintaimu. Alia. Aku mungkin bodoh, mungkin terlambat sadar. Tapi aku tidak mau kehilanganmu. Alia menggeleng pelan. Air mata menetes satu persatu. Kau sudah menghancurkan kepercayaanku. Bisiknya. Aku akan memperbaikinya. Janji Rafka. Suaranya bergetar. Kalau perlu seumur hidupku, aku akan membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan kesempatan kedua. Alia memejamkan mata. Saat ia membuka mata lagi, ia menemukan dirinya tenggelam dalam pelukan Rafka. Untuk pertama kalinya bukan karena paksaan, bukan karena kontrak, tapi karena perasaan yang perlahan tumbuh tanpa mereka sadari. Malam itu, di tengah reruntuhan kebohongan, cinta mereka mulai membangun pondasi baru. Bukan lagi cinta pura-pura. Bukan lagi kebohongan. Tapi sesuatu yang jauh lebih berharga. Cinta yang tak terencana, namun nyata. Seminggu berlalu sejak malam penuh gejolak itu. Hubungan Alia dan Rafka kini bagaikan kapal yang berlayar perlahan di tengah laut badai. Penuh luka, tapi juga dipenuhi harapan. Mereka tidak membicarakan cinta yang diucapkan Rafka malam itu, seolah takut kata-kata akan merusaknya. Tapi dari cara Rafka memandang Alia, cara ia memperlakukan Alia dengan perhatian kecil yang tulus, segalanya telah berubah. Namun, masa lalu bukanlah sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja. Suatu pagi, saat Alia sedang menyiram tanaman di balkon, Rafka datang menghampiri dengan raut serius. Aku ingin memperbaiki semuanya, katanya. Alia berhenti bergerak, menoleh. Aku sudah mengajukan investigasi resmi terhadap transaksi ayahku dengan perusahaan ayahmu dulu, lanjut Rafka. Jika terbukti ada manipulasi, aku akan mengembalikan semua yang menjadi hak keluargamu. Dengan caraku sendiri. Alia menatapnya lama. Ada ketulusan dalam sorot mata Rafka, tapi juga ketegangan, seolah ia tahu bahwa keputusannya itu akan menghancurkan banyak hal dalam hidupnya. Itu bisa menghancurkan reputasi keluargamu, kata Alia pelan. Biarlah, balas Rafka. Kebenaran lebih penting daripada semua itu. Kau lebih penting. Untuk pertama kalinya, Alia membiarkan dirinya percaya. Sedikit saja. Seperti bibit kecil yang berani bertunas di tengah tanah berbatu. Beberapa minggu kemudian, investigasi membuahkan hasil. Ternyata benar. Ayah Rafka, Arman Mahendra, telah menggunakan celah hukum untuk menarik seluruh dana dari usaha Pak Yusuf tanpa peringatan. Meskipun secara hukum sulit menuntut balik, bukti moralnya cukup kuat untuk membuat keluarga Mahendra terpojok. Rafka, dalam konferensi pers yang disiarkan nasional, berdiri dengan gagah. Saya, Rafka Mahendra, katanya lantang di depan kamera, atas nama keluarga Mahendra, meminta maaf kepada Pak Yusuf dan keluarganya atas ketidakadilan yang terjadi di masa lalu. Kami akan bertanggung jawab penuh, termasuk mengembalikan seluruh kerugian yang dialami. Alia menonton siaran itu dari ruang tamu, air mata jatuh satu persatu. Bukan karena kesedihan, tapi karena harapan. Karena keberanian seorang pria yang memilih keadilan di atas kekuasaan. Dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya percaya bahwa cinta sejati mungkin saja tumbuh, bahkan dari luka terdalam. Namun kebahagiaan itu tidak datang tanpa harga. Beberapa hari setelah konferensi pers, Rafka mendapat surat. Ia dipecat dari jabatannya di perusahaan keluarga. Warisan yang seharusnya menjadi haknya, dicabut. Ia kehilangan segalanya. Uang, kekuasaan, kedudukan. Tapi saat ia pulang ke apartemen, wajahnya justru tenang. Alia menyambutnya di pintu. Kau kehilangan segalanya karena aku, bisiknya, penuh rasa bersalah. Rafka mengangkat dagunya, menatapnya penuh keyakinan. Tidak, Alia. Justru untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia menggenggam tangan Alia.
Aku mendapatkanmu. Air mata mengalir di pipi Alia. Tanpa ragu, ia melangkah ke pelukan Rafka, membiarkan dirinya tenggelam dalam kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, di sebuah taman kecil di pinggiran kota, di bawah pohon sakura yang bermekaran, Alia dan Rafka berdiri berhadapan, masing-masing memegang cincin sederhana. Kali ini, tanpa kontrak, tanpa paksaan, tanpa kebohongan, hanya cinta. Aku mencintaimu, Alia Yusuf, kata Rafka. Suaranya bergetar oleh emosi. Bukan karena aku harus, tapi karena aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Alia tersenyum. Air mata bahagia membasahi pipinya. Dan aku mencintaimu, Rafka Mahendra. Bukan karena dunia memintaku, tapi karena hatiku memilihmu. Saat mereka bertukar cincin dan berciuman di bawah bunga-bunga sakura yang berjatuhan, dunia di sekitar mereka seakan menghilang, meninggalkan hanya dua hati yang akhirnya menemukan rumahnya. Dan begitulah, pernikahan palsu yang dulu dipenuhi kebohongan, kini berakhir dalam cinta sejati yang tak bisa dipalsukan. Sebuah cinta yang lahir dari luka, diuji oleh badai, dan disucikan oleh keberanian untuk memperjuangkannya. Epilog, awal yang sesungguhnya. 1 tahun setelah hari mereka menikah ulang tanpa kontrak, Alia dan Rafka hidup dalam dunia yang jauh berbeda dari sebelumnya. Mereka tidak lagi tinggal di penthouse mewah di pusat kota, melainkan di rumah sederhana 2 lantai yang mereka bangun bersama di pinggiran Bandung. Dindingnya belum semuanya sempurna. Taman kecil di depan rumah baru ditanami beberapa bunga oleh Alia, dan dapurnya masih sering bocor saat hujan deras. Tapi di sanalah rumah yang sebenarnya. Rafka, yang dulu terbiasa dengan ruang rapat dan jas mahal, kini menjalankan usaha sosial kecil yang mereka bangun berdua, sebuah taman baca dan pusat pelatihan usaha mikro untuk anak muda dan ibu-ibu rumah tangga. Nama tempat itu, Rumah Tumbuh. Tempat di mana siapapun bisa belajar, bertumbuh, dan sembuh. Alia menjadi sosok utama di sana, membacakan cerita untuk anak-anak setiap pagi, menulis modul pelatihan dasar, dan menanam sayuran kecil di pekarangan belakang. Rafka lebih sering terlihat mengangkut kursi, membenahi rak buku, dan mengatur logistik bantuan dari teman-teman lamanya yang masih percaya padanya. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik bukit kecil di kejauhan, Alia duduk di beranda rumah mereka, mengelus perutnya yang mulai membesar. Dia menendang lagi, bisiknya sambil tersenyum. Rafka yang duduk di sampingnya, menyentuh perut Alia dengan lembut. Anak kita akan lahir di dunia yang lebih jujur. Dunia yang akan kita bangun dengan tangan sendiri. Alia memandang Rafka, lalu menatap langit yang mulai temaram. Tidak ada yang tahu masa depan mereka akan seperti apa. Tapi satu hal pasti, mereka tidak lagi hidup dalam kebohongan. Mereka sudah memilih untuk mencintai, berjuang, dan menebus segalanya. Dan itu adalah awal dari kisah yang sesungguhnya.